mungkin nggak sih kalau hutan ini dimiliki oleh perorangan gitu Pak? Ini hutan negara ya? Kalau hutan negara ya? Ya kalau hutan rakyat kan otomatis lahan dia. Kalau sejarahnya sendiri nih Pak, pengelolaan das dan hutan ini di Pulau Jawa Secara agak ilmiah itu 186 Hai, selamat datang di podcast Bincang Hutan Tropis bersama TFCA Sumatera dan Yayasan Kehati. Saya Arza Ruby, kali ini kita akan ngobrolin tentang hutan. Tapi pertanyaannya, yang pertama, ini kita akan ngomongin hutan di Pulau Jawa. Emang masih ada hutan di Pulau Jawa? Kita tanya langsung. Sekarang, Arza nggak sendirian, sudah bersama seorang Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian beliau ini juga Dewan Pengawas Independen Perum Perhutani tahun 2017-2020 dan satu lagi nih. Beliau juga sangat bersahaja karena seorang pendiri Yayasan Bersahaja atau Lembaga Bersahabat Selamatkan Hutan Jawa. Yes. Ini dia, kita kenalan dengan Bapak Dr. Insinyur Haryadi Himawan. Halo Pak, salam Halo kenal. juga, salam lestari. Salam lestari. Oh, ada ininya ya, salam ada lestari. salam lestari. Pak, sesuai pertanyaan, kita akan ngobrolin hutan di Pulau Jawa. Ya. Memang masih ada hutan di Pulau Jawa nih Pak? Ya, tapi gini, karena ini saya pertama terima kasih dan tersanjung ya diundang di forum ini. Karena saya harus menyemangati anak-anak muda, rembawan maupun pecinta lingkungan, pecinta hutan. Izinkan saya nyanyi dulu, boleh nggak? Oh boleh Pak, Nah, boleh, gitu siap. ya. Oke, mulai ya. Mulai. Saya mau ngambil satu syair yang terakhir dari Seruan Rimba dan Mars Rimbawan. Pagi, petang, siang, malam, rimba kita berseru. Bersatulah, bersatu, tinggi, rendah, jadi satu, bertolonglah selalu. Jauhkanlah sikap kamu yang mementingkan diri. Ingatlah nusa bangsa minta supaya dibela oleh kamu semua. Rimba raya, indah permedan mulia. Maha taman kibat kita bekerja. Rimba raya, indah permedan mulia. Maha taman tempat kita bekerja. Satu lagi ini karena biar semangat. Menyemangati saya juga. Ayo, ayo rimbawan, sing-singkan dengan baju, hutan kita menunggu. Ayo, ayo rimbawan, sing-singkan dengan baju, hutan kita menunggu. Biar kita hancur lebur binasa, asal hutan kita dapat kemenangannya. Asal hutan kita dapat kemenangannya. Nah. Wih, salam lestari. Pak, ini kayaknya ada sejarahnya sedikit mengenai lagu barusan ya? Iya, karena ini kaitan dengan pertanyaan tadi bahwa apakah masih adakah di Jawa hutan gitu ya. Betul. Ya, nih saya begini. Pertama saya sedikit jelaskan lagu ya. Lagu yang pertama itu diciptakan akhir 44 oleh Rimbawan senior. Sebelum kita merdeka berarti sebelum ya, Pak? merdeka, dan itu nyanyi lagu itu dengan sembunyi-sembunyi. Oh, sembunyi-sembunyi. Tapi ada seorang petinggi kehutanan yang berani membackup, namanya Raden Supardi Purwokusumo, itu udah almarhum. Jadi saya hanya ingin mengingatkan bahwa asalnya Rimbawan itu adalah pejuang bakti negeri. Ya, jadi bukan politisi oportunis ya. Ini harus tahu ya. Jadi Rimbawan itu pejuang. Jadi dan itu nanti di dalam sejarah nanti kita bisa cerita ya bahwa sudah masuk ke dalam tokoh pahlawan juga ya. Pahlawan juga. Dan nanti ada batalion yang ikut mempertahankan kemerdekaan, itu batalion Wanara namanya. Kan seperti itu. Nah, tuh nanti kita sampai ke sana. Nah, sekarang apakah ada hutan kita? Nah, apakah ada? Gini. Kita bicara hutan Indonesia ya. Hutan Indonesia itu kalau status resminya kan 124 juta hektar. Resminya. Tapi yang tertutup hutan, ya, yang berfungsi hutan, pada hutan negara itu tinggal 88 juta seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, nah tapi itu nggak merata. Nah, yang sekarang mendekati merah dan oranye, hutan Jawa itu merah. Hutan dan Jawa. yang kedua Sumatera. Makanya Sumatera, tepat kalau kita akan menggunakan kasus Jawa
dan Sumatera itu menjadi kebangkitan penyelamatan masa depan hutan. Nah, sekarang saya cerita data ya. Ini saya harus buka ya. Hutan Jawa, Pulau Jawa kan kurang lebih 13 jutaan hektar. Itu luas Pulau Jawa. Yang berstatus hutan itu 3 jutaan lebih sedikit. Nah, berstatus hutan itu yang berhutan ya. Berstatus yang berhutan itu ada sekitar 2,3 juta atau kurang lebih sekitar 16-17%. Nah, Iya. tapi kalau kita bicara tutupan hutan, selain hutan negara juga ada hutan rakyat. Oh, ada beberapa Hutan jenis rakyat. hutan ya Pak ya? Cuman hutan rakyat ini sedih. Kenapa nih Pak sedihnya? Sedihnya gini, kalau tahun 2009 hutan rakyat itu masih 1.174.000 hektar. Tahun 22 tersisa 320.000 Berkurangnya hektar. cukup banyak ya Pak? 920.000 hektar selama 14 tahun. Selama 14 tahun ke Nah, belakang. sementara di hutan negara itu sebetulnya melabil. Dia tadi naik turun, tapi dominannya itu kelas umur muda yang kira-kira umur 20 tahun ke bawah. Jadi kalau kita bicara hutan sebagai penyangga ekologi sistem kehidupan, ini juga kondisi yang lampu oranye. Apalagi kalau kita bicara katakanlah bisnis perhutani, itu sebetulnya juga ini perhutani itu di ujung nadir juga. Ya, nanti saya akan bicara perhutani khusus ya. Nah, kemudian yang relatif stabil itu kawasan konservasi. Itu sekitar 500 ribuan hektar, relatif stabil. Kalau turun juga sedikit. Nggak terlalu banyak. Ya. Dan yang juga masih membanggakan ya tadi tanya hutan Jawa, justru di luar kawasan konservasi itu masih ada di hutan lindung Petung Riono itu ada macan kumbang, macan tutul, di Muria dan sebagainya. Ini baru saya sebut 2. Mungkin di dataran tinggi yang di ujung Jawa Timur itu juga masih ada keanekaragaman hayati. Oleh karena itu saatnya kita bicara mulai dari Jawa ya untuk bagaimana kita menyelamatkan masa depan hutan Jawa supaya menginspire hutan-hutan yang lain, terutama Sumatera. Kalau tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada hutan lindung, ada hutan rakyat, kemudian juga hutan konservasi. Hutan konservasi. Ini sebetulnya bedanya apa sih Pak? Oh gini. Dari mungkin secara fungsi, secara jenisnya kah, apakah? Ya. Ininya? Sebetulnya fungsi ini juga tidak tunggal. Oh, oke. Saya mulai dari hutan produksi dulu. Hutan produksi, oke. Karena hutan produksi itu yang paling luas. Hutan produksi itu adalah sebetulnya bisa dipandang sebagai mesin pencetak uang. Oh, karena berarti dia memang menghasilkan kayu, menghasilkan oke. dan institusi terbesar yang mengelola hutan produksi itu adalah Perum Perhutani. Perum Perhutani ya. Tapi ini Perum Perhutani itu juga kita harus ngaku itu jasanya pemerintah Belanda juga gitulah ya. Nah, jadi itu ya kayu, getah dan sebagainya. Kemudian ada objek-objek wisata. Nah, kalau hutan lindung ini sebenarnya fungsi terutamanya tadi untuk menjaga fungsi hidroorologis, ya, mencegah bencana hidrometeorologis, ya, termasuk juga mungkin climate change ini juga gitu ya. Tapi di sana ada potensi tadi view, ya, keindahan yang bisa menjadi wisata. Nah, kemudian hutan konservasi. Hutan konservasi itu kan ada taman nasional. Di Jawa itu ada berapa? 10 atau 11 taman nasional. Kita masih punya Ujung Kulon dengan Badak Bercula 1. Betul. Kita masih punya Baluran dan Alas Purwo dengan Banteng. Ya. Kita punya Gunung Hutan Taman Nasional Merbabu yang merupakan hulu dasnya Jeratun, Jeragung, Tuntang, saudara. Jadi itu menjadi hulunya air dari sungai-sungai yang mengalir. Kita punya Cerne, kita punya Gunung Gede, ya Gunung Gede itu yang ya. Ciliwung yang mengalir ke Jakarta, punya Cisadane dan sebagainya. Jadi di Taman Nasional pun sebagian juga berfungsi lindung. Sebetulnya ya. Sebetulnya, tapi kita mungkin dipisah-pisah bukan berarti ini seperti ada satu kesatuan. Nah, hutan rakyat itu hutan yang ada di lahan milik, bukan hutannya negara. Oh, miliknya masyarakat. Tapi karena dia tutupan, secara agregat dia juga punya fungsi tutupan das juga, punya fungsi hidroorologis juga. Makanya kalau saya tadi menyebutkan ada hutan rakyat yang turun selama 14 tahun tuh 900-an ribu. Ini juga keprihatinan. Karena itu membangun dulu menjadi 1,2 juta ini juga itu juga upaya pendahulu kita, founding fathers rimbayan masa lalu yang luar biasa. Nah, berarti sekarang
Ya saya nggak ngomong, malu nggak Rimbawan sekarang dengan posisi kayak gini. Ya itu terserah, datanya kayak gini. Ya kalau punya malu ya masih nyanyi seruan rimba, kalau nggak punya malu jangan lagi gitu loh. Tapi mungkin nggak sih kalau hutan ini dimiliki oleh perorangan gitu, Pak? Ini hutan negara ya. Kalau hutan negara ya, Ya, gimana? kalau hutan rakyat kan otomatis lahan dia. Oke. Kalau hutan negara, makanya ada namanya perhutanan sosial. Itu sebetulnya adalah perhutanan sosial yang aslinya, yang genuine itu adalah soft land reform. Soft ya saya katakan. Jadi bukan land reform ala kiri, tapi adalah soft land reform. Nah, itu adalah masyarakat diberi akses legal untuk bisa memanfaatkan hutan. Itu evolusinya. Nah, akses legalnya dalam bentuk izin. Nah, tapi kita harus tahu karena kita ini sebuah zaman perhutani itu sudah mulai dengan lembaga masyarakat desa hutan, dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Masyarakat itu terlibat, tapi di situ memang ada ekses. Eksesnya itu ya saya nggak tahu pada rasanya di menengah bawah itu ada sewa menyewa terselubung. Nah, itulah yang menjadi alasan para aktivis untuk menggugat perhutani. Timbullah perhutanan sosial yang mulai tahun 2017. Tapi sami mawon, karena perhutanan sosial pendampingnya itu juga pendamping yang tidak dipersiapkan. Yang terjadi juga banyak boncengan-boncengan. Ya ada ngurus izin juga membayar dan semua. Jadi sebetulnya lepas dari ya mirip lah. Kemudian yang itu ya pendamping-pendamping ini adalah pendamping yang mengobarkan semangat diametral. Sehingga terjadilah konflik antara dua kelompok, yaitu petani yang dibina oleh perhutani namanya LMDH dan petani KTH yang ya waktu itu katakanlah KTH-nya Pak Jokowi katanya gitu loh ya. Karena kan si pendamping selalu ini KTH Pak Jokowi. Jadi kalau ada perlawanan selalu tudingannya kamu ikut KTH-nya perhutani atau KTH Pak Jokowi. Langsung ada kubu-kubu gitu ada ya? Ada kubu lah. Saya nggak tahu nih sebenarnya Pak Jokowi tahu apa tidak ya urusan ini. Tapi ini menurut saya ini berbekas sampai sekarang ya. Sehingga terus terang sekarang perhutanan sosial itu yang baru dari 2017 itu mandek sekarang. Jadi orang yang dapat izin itu ternyata yang jalan itu hanya di daerah Lumajang. Kalau saya lihat di Pemalang, kalau toh jalan itu ya kayak di Gundi itu adalah Taman Kayu Putih diganti oleh jagung. Tanaman pinus di dataran tinggi Dieng diganti oleh kentang seperti itu. Jadi ekses ini menurut saya menjadi apa ya? Menjadi orang kemarin itu berharap punya harapan, sekarang dengan perhutanan sosial tidak menjadi lebih baik tapi semakin deforestasinya semakin luas. Semakin luas ya. Bukan penyebabnya perhutanan ini bukan ini mengobati tidak gitu loh. Makanya anak-anak muda tadi pertanyaan masih ada hutan di Jawa, tergantung. Sekarang masih ada. Tapi posisinya di persimpangan jalan. Kalau kita salah mengambil terutama ke pemerintah, ngambil kebijakan, kita akan masuk ke, saya menggunakan satir ya, lintang kemukus dini hari, dia akan punah karena kebodohan. Tapi kalau ada terutama anak-anak muda bangkit dan nanti dia berjuang untuk penyelamat, mudah-mudahan hutan Jawa di seabad nanti 2045 itu menjadi seperti kejayaan Majapahit, Bagaskara, Manjur Kawurian, kira-kira gitu. Itu salah satu tadi persoalan yang ada di hutan Pulau Jawa ya Pak? Ya. Selain itu ada apa lagi nih Pak? Persoalan yang paling sering ditemui ya? Ini dua persoalan yang tadi di awal saya sampaikan. Ada soal penghapusan tutupan minimal 30% dalam kondisi 30%. Yang kenyataannya kita ini sudah 22%, kok yang 30% sudah mulai menurun. Bukan kok malah dihapuskan. Malah dihapuskan. Ini kan pertanyaan seudahnya, jangan-jangan ini by design ya, untuk menjadi pemutihan, yos nggak apa-apa lah, cuma 15%, 16%, ya seperti itu. Tapi sekali lagi, saya tuh selalu berpikir positif, pasti ada hikmah. Mungkin di balik ini kalau ada rimbawan yang punya semangat bakti negeri, kita punya idealisme, mari kita bicara mikro. Jadi kalau kita ngomong das itu kan besar, Mbak. Daerah aliran sungai Dan ini ya? di topografinya tuh macam-macam, ada yang curam, lereng, ada datar, landai, dan sebagainya. Mari kita bicara lebih mikro ya. Lebih mikro itu, mestinya das itu dibagi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil, sehingga kita jangan bicara besar, satu das ketutupan harus kita tidak. Kita melihat das rayu gitu. Ya, das rayu, Dieng itu memang harus jadi hutan kalau Dieng. Harusnya jadi hutan. Karena memang dia kelerengannya itu di atas
30% ya, ada yang Tapi 45. saat ini udah dipakai jadi untuk kentang. Oh. Jadi kentang Dieng. Tapi yang di bawah Dieng sedikit ada landai, bolehlah ditanam seperti itu. Jadi ini adalah tantangan teknokratis bagi orang-orang rimbawan yang masih mau berpikir. Ulil albab lah ceritanya kan gitu ya, orang yang masih mau berpikir kan seperti itu. Nah, jadi proses kayak gini tidak bisa ujuk-ujuk, tapi harus dimulai. Kalau tidak, abe seperti sekarang ya hancur betul. Kita akan masuk ke kiri betul. Padahal kita kan sebetulnya kan kita punya modal gitu loh ya. Kita masih punya hutan lindung ya, masih punya hutan rakyat itu mestinya juga bisa dibalikkan lagi karena pernah berhasil kan seperti itu. Nah itu. Jadi sekali lagi bicara hutan jangan bicara linear ya. Jadi bicaranya harus sangat kondisional ya, dan itu harus ada semangat yang makanya saya nyanyi awal, ingatlah nusa bangsa itu sekarang dalam ini hutan minta dibela saatnya, termasuk Sumatera. Sumatera itu tutupannya tinggal 27% juga. Kalau Jawa, Jawa tadi hutan rakyat dan hutan negara itu 20%, Sumatera itu hutan negara itu 27%-an. Jadi kalau dibiarkan ya makin akan habis ya. Yang masih tersisa itu ya Aceh, Sumatera Barat, sebagian Bengkulu, tapi lihat Jambi, paling Sumatera Selatan, Riau bisa-bisaan juga. Sebenarnya udah Pak, kalau contoh kondisi das yang baik seperti apa, kalau yang sebenarnya buruk tuh seperti di mana, ada nggak sih Pak contohnya? Lumayan Jawa ya, lumayan Jawa itu berantas, lumayan. Tapi kalau Sumatera yang baik menurut saya di Aceh itu masih baik. Masih baik ya? Masih Aceh, di Bengkulu itu masih bagus. Contoh baik dan bagus tuh sebenarnya apa sih Pak? Misalnya masih... Ya gini, nah ini outputnya das itu kan air, tata air. Kalau sungainya masih jernih, masih kemarau tidak surut, itu ya, berarti dasnya masih kering, bagus. itu masih bagus. Kita lihat di Jawa, semakin sempit sungai, warnanya coklat, makin dangkal, itu berarti ada problem di hulu. Di hulunya ya? Saya sendiri di kampung saya itu kan rumah saya dekat dengan Sungai Tuntang. Saya masih kecil itu Sungai Tuntang, saya masih naik perahu kok dulu kalau pergi ke tempat saudara saya di kampung itu. Tapi sekarang itu lebarnya mungkin tidak ada 10 meter. Kalau di luar negeri saya pernah lihat bahkan ada orang pulang kerja dia terjun ke sungai buat pulang ke rumah kan. Ya, karena sungainya bagus ya. Kita lihat tidak usah jauh di Chiang Mai ya, di Thailand itu kan bukan Chiang Mai, Thailand, di kota itu udah Bangkok ya. Saya pernah nginep hotel itu kan di tepi sungai itu, sungainya di kota masih jadi kalau malam jadi restoran terapung itu yang mondar-mandir. Masih cantik masih ya. Bisa. Terus saya lihat saya pernah ke Jerman ya, itu juga sungainya bagus. Di Cina Sungai Mekong itu ya yang melintasi itu tuh bagus. Masih bagus. Memang harusnya dikelola seperti apa sih Pak? Nah ini juga gini, yang ngurus sungai itu ada 2 institusi di sini. Dasnya, hulunya itu di sekarang kehutanan. Kemudian sungainya termasuk infrastruktur waduk itu ada di Ditjen Sumber Daya Air Departemen SDA. PU. Nah, persoalannya 2 ini itu tidak pernah mungkin duduk, tapi duduknya hanya administratif prosedural, bukan duduk membahas bersama bahwa dasmu itu kinerjanya adalah pada sungai, bukan. Nah sekarang tuh orang hutanan tuh mikirnya sudah nanam sudah selesai. Tapi nanam itu kan ada belum panjang ada lagi. koma. Nanam itu berdampaknya nanti air lebih terserap sehingga sungai-sungai lebih bagus. Nah sekarang ada contohnya itu di Waduk Merica, Das Rayu. Itu kapasitasnya tinggal 20%, Mbak. Kecil sekali ya 20% ya. Berarti saya udah ketemu orang Balai Besar Wilayah Pak, kalau begini terus kami ini kerjanya bangun terus, sementara dulu tidak ada penanganan hulunya tuh hutan. Nah sebaiknya saya nggak tahu, mudah-mudahan pemerintahan yang baru ini juga tidak terlalu tersekat-sekat ya. Artinya kementerian yang ada link itu adalah mestinya itu diorkestrasikan ya. Saya tidak mengatakan dikoordinasikan, dikerjasamakan gitu ya. Bukan, orkestrasi Mbak. Orkestrasi itu kan bahasa musik ya. Kan tidak ada yang merasa yang paling penting kan. Karena kalau satu suara sumbang, suaranya nggak enak. Jadi nggak enak. Makanya harusnya sama-sama. 2 ini dengan semangat orkestrasi itu bahwa kita semua penting, tidak merasa ada ini. Nah memang sekarang dari segi kebijakan anggaran jomplang. Saya katakan jomplang. Contoh ya, di dasnya Jeratun Seluna itu Balai Das itu anggarannya 35 miliar. Sementara di Balai Besar Wilayah Sungai Jeratun Seluna itu sekitar 1,8 triliun.
Itu jauh sekali Pak Jauh sebetulnya. sekali. Ya, alasannya karena bangunan sipil dan sebagainya butuh biaya. Tapi bangunan sipil ini akan mubazir atau akan cepat habis kalau Di hulunya. Nah, hulunya tidak diperbaiki ini ya. sebetulnya susahnya apa? Sama ya saya harap dengan saya nggak tahu ini masuk Menko mana. Pemerintah baru ini ya sekali lagi saya berharap kan saya tadi ngomong. Saya tadi udah ngomong belum lupa. Jadi saya gini, hutan itu bagian dari tumpah darah. Ini ideologis ya. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ mandatnya jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa diamandemen karena itu fondasi negara. Kan tujuannya melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Termasuk Hutan. Nah, makanya hutan namanya tumpah darah. Saya berharap presiden kita itu kan prajurit Sabta Marga. Tentara kan dia. Kalau orang Sabta Marga pasti kalau bicara melindungi tumpah darah, harusnya ya dia tergugah. Sudah dengan segenap hati ya Pak ya. Apalagi beliau sekarang punya otoritas. Ya, kalau mudah-mudahan beliau paham soal ini. Saya cuma persoalannya hal-hal semacam ini dilaporkan ke beliau apa tidak. Kalau Das sendiri nih Pak, ketika itu semakin buruk gitu ya, kondisinya semakin kurang baik, dampak yang paling cepat kita rasakan tuh apa aja sih Pak? Dampaknya itu sungainya dangkal. Sungainya dangkal. Terus kalau hutannya rusak itu kan, saya itu kan ada surface runoff ya, air yang mengalir di permukaan. Kalau dulu ada pohon kan air tertahan. Nah sekarang kan air langsung menghantam tanah kan mercek kan, buyar kan. Apalagi kalau tanahnya itu tanah yang butir-butir ya kayak di pegunungan gitu ya. Nah itu akan mengalir ke bawah. Akhirnya sampai kemungkinan banjirnya tuh besar ya, sekali karena ya. sungai dangkal kapasitasnya berkurang. Dan itu akhirnya berantai, waduknya juga terlalu berat ya, kemudian ya airnya bebannya terlalu berat, akhirnya terjadi banjir. Itu yang namanya hidrometeorologis. Dampak yang lain, kesuburan tanah juga sudah mulai berkurang ya. Ya karena permukaan habis. Nah, ini kasus Dieng itu menjadi. Jadi dulu Dieng itu kan pernah jaya karena kentang. Ya, setelah 10 tahun mereka sudah sadar ada erosi sehingga tanah suburnya larut. Mereka kemudian tergantung kepada pupuk kan. Nah, tapi pupuk itu akhirnya ada dampaknya terjadi jamur dan sebagainya. Makanya orang Dieng terus mengajukan permohonan perhutanan sosial karena lahan miliknya sudah sangat menurun. Dikasihlah IPHPS. Nah, perhutanan sosial oleh orang Dieng tadi itu juga dipakai untuk kentang juga. Nah, itu satu tanda bahwa bagaimana waktu memberikan IPHPS ini pemerintah tidak menurut saya ya terlalu cair ya. Hanya kurang tegas gitu ya Pak? Bukan tegas, menurut saya nggak teliti, nggak profesional. Harusnya dia kan mendalami dulu. Ini darah Dieng, darah kentang. Kalau tak kasih IPHPS, pasti ini dipakainya kentang juga gitu loh. Sehingga yang terjadi keterlanjuran. Tapi yang keterlanjuran ini ditutup juga. Jadi waktu konflik antara dua desa, itu saya lihat sendiri. Namanya Desa Batur, itu masuk Kabupaten Banjarnegara. Yang di utara namanya Blok Terbis Desa Gerlang, itu masuk batas. Jadi itu ibarat Dieng satu selatan, satu utara. Itu lucu. Yang selatan sadar lingkungan, udah mulai nanam puspa. Tapi yang di utara nanam kentang. Nah, suatu saat yang di selatan itu naik ke gunung loh, kok lihat di sebelahnya jadi kentang. Turun, dibakar semua. Apa itu namanya, gudang-gudang tempat itu terjadi. Nggak ada yang mati sih, tapi aku melihat videonya, cuman nggak boleh tak rekam. Jadi ada bentrokan gitu ya antara dua kubu ini. Tapi itu diredam. Karena apa? Ini saya ketemu dengan pejabat kepolisian. Jadi ditugaskan, Kapoldanya menugaskan polisi Batang ngamankan Batang, polisi Banjarnegara ngamankan Batur. Nah, akhirnya jalan tengahnya Bupati Banjarnegara harus bayar ganti kerugian yang dirusak oleh masyarakat Batur ke masyarakat Dieng. Tapi kentangnya tetap. Perluasan kentangnya ke bukit-bukit itu ya nggak diselesaikan. Ini yang saya katakan itu satu ekses ya. Lah, padahal sebetulnya gini, kalau perhutanan sosial itu ditata dengan manis, dengan bagus, ini bisa dikaitkan dengan rehabilitasi. Karena selama ini kan rehabilitasi dengan keproyekan. Ya, ngerti maksudnya Pak ya? Nah, ekosistem keproyekan itu tahu sendiri, itu biasanya syarat dengan grey area. Nah, biasanya hanya untuk proyek masa berlaku ya, aja 3 tahun habis itu nih. Nah, dia udah nggak peduli. Nah, yang benar itu hutan itu begitu ditanam harus ada yang rawat, istilah ada yang memangku terus. Dan keberlanjutan ya Pak. Nah, mestinya perhutanan sosial itu harus dilibatkan menjadi tadi
dengan rehabilitasi menjadi satu paket orkestrasi dengan skemanya agroforestry. Tapi untuk menjadikan lahan itu produktif, itu insya Allah hutannya selamat, masyarakatnya juga sejahtera. Nah, kalau secara sejarah rehabilitasinya sendiri nih Pak, dari daerah tadi das yang terdampak, kemudian dia diperbaiki menjadi lebih baik tuh, sekarang butuh waktu berapa lama? Kita kan pernah punya pengalaman sukses 2009 di mana hutan rakyat mencapai hampir 1,2 juta 2009 hektar. ya? 2009 itu dimulai dari 2003. Tapi waktu itu memang turun tangan. Itu kan dimulai dari era Bu Mega. Terus Menteri Prakoso dan Pak JK, Yusuf Kala itu kan waktu Menko Kesra. Kemudian dia jadi Wapres ya. Nah, dia benar ya jadi Wapres ya. Dia habis itu meneruskan. Jadi kalau kita memang keproyekan itu harus dikawal pejabat pemerintah. Tapi kelemahan di situ masyarakatnya sendiri tidak dipersiapkan menjadi pemangku. Makanya setelah 2009, begitu proyek ini sukses, selesai, mulai menurun turun sampai sekarang. Jadi sebetulnya yang kita perkuat itu adalah penyuluh-penyuluh di lapangan. Penyuluh di lapangan itulah yang harus mendampingi masyarakat. Seperti kasus Gunung Kidul. Gunung Kidul itu berhasil, tapi memang penyuluhnya, ya kebetulan tadi bupatinya itu teman Pak Darmakum ya, itu kan Rumbawan. Jadi dia yang disiapkan itu bukan hanya nanem, tapi masyarakatnya dibikin pinter. Saya disertasinya di sana. Jadi dia itu bagaimana pengetahuan itu di ini. Jadi Gunung Kidul, satu lagi Wonogiri, itu 2 kabupaten yang sukses. Even sekarang yang Gunung Kidul ini juga merasa juga, ya karena apa? Lah ini ada persoalan lain juga. Ada persoalan kewenangan. Ya, dulu itu kan di kabupaten itu kan dibentuk namanya Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, terus jadi kehutanan. Kabupaten itu sekarang dengan setelah tahun 14 akhir zaman Pak SBY itu kan diresentralisasi, sehingga lagi kabupaten tidak punya dinas yang mengurus kehutanan, dipindahkan ke provinsi jangkauannya terlalu jauh. Nah ini juga mungkin ada penyebab ya, karena petani itu ternyata tidak bisa dilepas, harus dimong ya. Harus dilus-lus kepalanya gitu ya, didampingi seperti itu. Jadi penghapusan 30% tadi, ini ada beberapa, mestinya kalau saya berpikir kontingensi plan ya. Pertama yang paling pahit, penghapusan 30% itu seakan-akan menjadi pemutihan atau legitimasi bahwa tutupan hutan yang sekarang tinggal di bawah 20% itu ya nggak apa-apa. Gitu loh, nggak apa-apa. Jadi toh kita tidak harus 30%. Itu kita skenario paling pahit. Skenario paling manis ya, paling manis itu, tapi ini tergantung juga bagaimana para teknokrat ini bekerja. Dia mesti harus menangkap, kan tetap ada menentukan kecukupan hutan. Ada itu, jadi tidak 30%, tapi cukup ini kalau kita tidak punya basic science, ini juga menjadi gray area. Nah ini di sini tantangannya teknokrat kehutanan. Makanya saya tadi di awal cerita, kalau kita bicara kecukupan, jangan lihat hanya das yang besar. Lihatlah satuan-satuan terkecil dari das. Sehingga kita bisa tidak hancur karena tidak 30%. Bisa saja suatu daerah ini yang lereng itu memang harus di atas 30%. Nah, tapi yang agak landai kan bisa turun. Karena kunci erosi, kunci bencana hidrometeorologi itu satu adalah kelerengan. Kedua curah hujan, yang ketiga kondisi tanah. Itu aja 3 ini aja. 3 ini yang paling Jadi utama. kalau daerah yang curah hujannya tinggi, tanah rawan erosi, ya terus lerengnya curam, ya udah. Ini masalah. Tapi kan kita tidak bisa ini melihatnya dari atas, apalagi dari Jakarta. Nah, kemudian gini, kita punya kehutanan ya, bukan kita. Kehutanan punya namanya Balai Pengelolaan Das dan Rehabilitasi. Balai ini sekarang ini yaitu lebih menikmati tugas penanaman gitu loh. Nah gitu ya, penanaman, sehingga dia artinya lupa tugas pokoknya. Padahal dulu DAS itu kan perencanaan pembinaan daerah aliran sungai, dia yang mengevaluasi, dia menyusun, misalnya gini, istilah seperti master plan namanya pola rehabilitasi hutan dan lahan, itu pernah diterapkan. Itu sekitar tahun 80-an ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ada, karena mereka sibuk menanam. Mereka lebih banyak dibebani tugas penanaman tok. Ya, kenapa penanaman? Tadi saya cerita, ada ekosistem keproyekan tadi. Nah, kalau dulu
Ada pola RKT, dia tahu peta das sekian, oh ini harus direhabilitasi, ini tidak nih. Mungkin istilahnya kalau di teknik itu master plan ya, tapi di orang hutan mengatakan pola rehabilitasi hutan dan Tapi itu ada ya Pak ya sebetulnya? pernah ada. Pernah ada. Tapi Sekarang dulu itu das itu punya monitoring aliran sungai yang dipasang di sungai apa? Sepas itu. Itu tapi sekarang udah nggak ada nih. Nggak tahu, kayaknya nggak ada. Dicolongin warga nggak ya? Ya? Dicolongin warga. Tapi Pak, Ya, karena gini, alat itu kan memang ya mesti punya batas waktu. Tapi kan kalau rusak ya diganti. Gitu. iya seharusnya ya. Harus diganti. Jadi tahu, oh aliran tanahnya berlumpur sudah gini, dia naik ke hulu, waduh ternyata hulunya hancur, baru direhabilitasi lagi atau penjagaannya diperketat gitu loh. Jadi kembali bicara das itu memang kerja bareng, makanya saya katakan orkestrasi kan seperti itu. Pak, untuk mempelajari pengelolaan das, ini ada studi banding nggak istilahnya ke hutan di luar negeri kah misalnya gitu? Ada satu pakar dari Unpad yang pernah meneliti di Amerika, itu mereka menyatakan angka yang konservatif yang aman itu 40%. Terus ada dari ITB itu meneliti di Citarum dengan pendekatan pemodelan, namanya pakarnya Dr. Hadi Nur Cahyo, itu juga mengatakan 40%. 40% semua ya? Iya, Tapi itu kasus Citarum ya. Iya. Tapi dugaan saya di Jawa nggak jauh dari itulah. Seharusnya mirip-mirip ya Pak? Iya, mirip-mirip. Tapi kenapa sekarang malah dari 30% justru malah turun? Nah, di Undang-Undang Ciptaker itu untuk alasan investasi. Ada bahasa eksplisit ini di Peraturan Pemerintah 23 sebagai turunan Undang-Undang Ciptaker PP 23 tahun 21, ada kalimat begini penjelasan. Bahwa tutupan minimal hutan 30% per das itu sering dianggap menghambat pencarian lahan. Itu bahasa peraturan loh itu. Iya. Bahasa peraturan itu artinya kita nggak usah menafsirkan. Artinya perancang peraturan itu membuat statement yang menurut saya kalau ini dikontekstualisasikan dengan hutan sebagai bagian tumpah darah, ini agak rawan ya. Ini jadi lebih ke komersil dan bisnis. Iya, lebih banyak ke situ. Padahal hutan kan tumpah darah. Tapi di satu sisi Pak, mungkin untuk komersil bisnis, mungkin memikirkan rakyatnya. Untuk jangka pendek ini, mungkin ya. Mungkin, ini kita masih mungkin ya Pak? Ini ada kasus lain. Ini kasus lain. Nanti ada fotonya. Saat ini di hutan lindung Gunung Slamet, wilayah barat laut itu terjadi pembukaan hutan lindung besar-besaran. Besar-besaran? Katanya untuk proyek strategis nasional. Nah, saya tidak ingin ada, nggak apa-apa lah hutan lindung dikurangi toh masih batasnya. Padahal itu foto-fotonya ada. Dan padahal kalau itu katanya untuk geotermal. Pengalaman geotermal itu nggak perlu buka seluas-luasnya karena dia kan dengan pipa bor. Teknologi mampu mengatasi persoalan lingkungan untuk proyek semacam geotermal kan seperti itu. Kalau Mbak bertanya untuk rakyat yang mana ya? Nah, itu. Katanya biasanya gitu. Ya, rakyat yang mana? Karena seluruh Indonesia ya rakyat kan. Sebetulnya gitu. Iya. Tapi rakyat kalau banjir bencana rakyat juga. Rakyat juga yang salah. Orang yang sekedar dapat sekarang bisa nggarap kentang rakyat juga. Tapi kan dia mengorbankan orang yang ada di hilir kan. Gitu loh. Harusnya dilihatnya kan utuh. Makanya satu lagi landscape itu juga harus menjadi basic. Ada tata ruang kan, tapi kan di tata ruang itu pasal yang 30% dihapus juga. Tapi sebenarnya aturan ini bisa kita gugat nggak sih Pak? Nah ini ada cerita itu. Jadi waktu perhutanan sosial diterapkan pertama, ada yang menggugat. Itu Persatuan Pensiunan Perhutani. Tapi yang digugat waktu itu bukan dampak kerusakan, tapi yang digugat adalah pada sebatas persoalan regulasi. Regulasi ini katanya melanggar, tapi ya akhirnya apa ya? NA ya dinyatakan bukan ke materi persoalannya, tapi ini tidak layak, tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk menggugat. Jadi rakyat pernah. Tapi ini juga menarik ya. Ini pertanyaan ini, Mbak. Jadi biasanya kita ini kan punya aktivis-aktivis juga. Tapi ini saya agak tanda tanya juga, kok persoalan hutan Jawa itu tidak ada yang menyuarakan ya, aktivis gitu. Nah, rakyat juga tidak ada yang namanya, yang gerakan rakyat besar itu apa namanya ya. Ya, semacam itulah ya. Itu kok enggak ada gitu lah. Makanya saya mengatakan, saya enggak mau menunggu ya, mulai dari saya ini membuat lembaga bersahabat selamatkan budaya, ini adalah sebagai legasi saya, mumpung saya masih diberi umur dan diberi kesehatan, ini sebetulnya ingin mengedukasi masyarakat juga bahwa persoalan hutan Jawa itu bukan persoalan
main-main. Ini nanti kalau sudah terjadi bencana itu memulihkannya lagi susah. Apa mungkin karena banyaknya anak muda zaman sekarang belum begitu aware dengan adanya hutan Pulau Jawa tadi, apalagi warga Jaksel mungkin taunya hutan pelataran aja nih Pak. Ya, ya ini tantangan kita Mbak. Iya, iya. Tantangan. Kendala-kendala ketika mengedukasi masyarakat nih Pak biasanya. Nah, masyarakat itu kan sebetulnya apa ya? Masyarakat ini kan sebetulnya kita itu masih patrial ya, walaupun kita sudah well educated ya. Artinya kita ini masih juga harus punya panutan-panutan ya, pemimpin-pemimpin yang akan menjelaskan. Kita perlu Emil Salim lagi lah, kira-kira gitulah sekarang ini. Mari kita munculkan Emil Salim Kita harus lagi ya? munculkan Emil Salim lagi. Tapi bukan Emil Salim yang berjuang untuk mendapatkan jabatan ya, tapi Emil Salim yang memang tulus untuk bakti negeri, untuk penyelamatan masa depan hutan. Kalau sejarahnya sendiri nih Pak, pengelolaan das dan hutan ini di Pulau Jawa gimana nih Pak dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang? Pengelolaan yang menggunakan secara agak ilmiah itu 1865. Itu zaman ya tadi yang Zaman saya Belanda katakan, tadi zaman ya? Belanda. Itu mereka juga belajar. Tapi motifnya waktu itu memang dia butuh kayu untuk bikin pabrik-pabrik gula, bikin rel-rel lori ya. Tapi kan kayu tidak termasuk komoditi tanam paksa ya. Jadi dia untuk mendukung komoditi tanam paksa itu kan gula, kopi gitu ya. Nah, itu berjalan terus sampai di 1900 sudah bisa menata hutan. Jadi hutan itu kan beda kalau kita pekarangan. Hutan ini luas tak berpagar. Jadi hutan itu harus ditata di dalam zona-zona ya. Yang paling kecil itu namanya petak. Petak itu, namun di atas petak itu ada yang namanya resort polisi hutan, ada di atasnya bagian kesatuan pembangunan hutan, ada kesatuan pembangunan hutan. Nah, ini Belanda yang menyelesaikan sampai selesai itu tahun 1939. Itu kita masih dijajah pada saat itu Iya, ya? itu Belanda lah. Begitu Jepang datang, chaos, anarkis. Karena Jepang ya uang penting untuk kebutuhan perang butuh kayu. Tapi zaman pasca kemerdekaan, kita kembali lagi. Dulu zaman Belanda itu namanya Din van Het Boswezen. Din itu jabatan ya, Dins. Itu mungkin kalau bahasa saya dinas. Boswezen itu hutan. Hutan. Nah kemudian zaman Jepang, apa istilah bahasa Jepang lupa, kemudian setelah merdeka jadi jabatan kehutanan. Nah jabatan kehutanan kemudian kan antara 45 sampai itu kan kita gonjang-ganjing ya, parlementer kabinet silih, tidak ada sempat ngurus hutan. Tapi orang kehutanan masih konsisten. Nah, tadi ya waktu saya katakan kenapa kehutanan ini pejuang, dulu waktu mempertahankan kemerdekaan, Rimbawan itu membentuk batalion, namanya Batalion Wanara. Itu komandan batalionnya ada dua yang saya kenal, itu namanya Walman Sinaga. Itu Danyon, itu perang itu, pertempuran bener. Kemudian Pak Jarwo yang pernah jadi menteri, terus Pak Suhanda itu pernah, satu lagi orang Jawa Barat saya lupa namanya. Jadi tempur, makanya ada lagu tadi itu karena sebetulnya orang Rimbawan itu pejuang. Jadi kalau Rimbawan sekarang menjadi oportunis itu dia mengkhianati Ya? Van den Vades gitu loh. Jadi kalau apalagi kalau menteri hanya sekedar jabatan, sekedar kenikmatan sesaat, waduh itu sudah jauh lah dari cita-cita Rimbawan. Nah tadi sejarah tadi, kemudian zaman Bung Karno itu kan terjadi kelompok kiri waktu itu yang menghendaki supaya kehutanan direforma agraria, sama ada kelompok Rimbawan yang tadi bakti negeri. Akhirnya oleh Bung Karno dibentuklah Perum Perhutani. Kemudian bentuk juga sebelumnya Undang-Undang BUMN. Nah, oleh Pak Harto lanjut. Pak Harto yang kemudian yang dipakai pesta kan hutan yang di luar Jawa dengan HPH, tapi di Jawa tetap. Nah, jadi sebetulnya yang merubah sejarah itu 10 pemerintahan terakhir. Di 10 tahun terakhir. Terakhir. Ya? Ini ada faktanya. Waduh, siapa ya 10 tahun terakhir? Ya, ada. Oke. Gitu. Tapi kita kan punya zaman emas dong ya, Pak, saat pengelolaan hutan, tentunya ada dong. 70-an itu emas, Mbak. Masih emas 70 ya? 70 sampai 80-an itu emas. Mungkin nggak sih kita kembali ke masa itu, Pak, di zaman-zaman sekarang? Kalau menurut saya gini, ya kita harus kembali kepada Rimbawan. Kita kan tidak bisa mengharapkan, wah, ya kita berharap tentu orang nomor satu ya presiden ya, karena dia orang Sabta Marga, mudah-mudahan dia masih memandang hutan sebagai tumpah darah. Tapi kan beliau itu presidennya tatalannya ideologis, filosofis, yang teknokrasi itu kan menteri ke bawah. Nah sekarang tergantung menteri sekarang. Menteri sekarang pertama gini, bawahan sekarang akan menyampaikan informasi jelas enggak? Atau menteri juga harus mencari tahu
nggak bisa hanya nunggu laporan kan gitu loh. Nah, sementara kan kita pernah melalui masa emas ya pada saat itu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan ketika di zaman itu, Pak? Hingga mencapai masa keemasan ini? Di tahun emas itu Rimbawan itu bekerja tanpa memikirkan politik. Jadi murni teknik hutanan bagaimana membangun sekarang hutan. semua ada politiknya ya. Nah itu gitu loh. Gitu. Jadi kalau ingin kembali ke masa lalu, bisa nggak Rimbawan itu percaya diri bahwa dia itu tetap harus bukan bagian, tapi dia justru kalau bisa mewarnai politik. Nah, makanya itu diperlukan gerakan anak-anak muda ini. Mudah-mudahan kalau anak muda ini bisa menjadi blowing menjadi suatu gerakan moral itu mudah-mudahan akan didengar. Nah, pertanyaan ini satu, Pak. Apa yang membuat Bapak jatuh cinta terhadap hutan ini nih, Pak? Ya. Pertama, saya masih merasa punya hutang tuh pada kehutanan. Saya itu kan kerja 35 tahun. 35 tahun ya, Pak ya? Dari kemudian kalau sekarang saya akan mulai menyentuh hutan 74, sekarang 50 tahun ya berarti. Sudah 50 tahun Tapi kan ya? saya sebagai birokrat 35 tahun. Kemudian saya di Dewas Perhutani. Saya merasa ada yang belum saya kerjakan gitu. Ya, mungkin kondisi seperti ini pada waktu itu saya belum berpikir sejauh itu ya. Apalagi zaman Orde Baru kita nggak pikir, yang penting kita kerja bener, kerja baik. Ya. Tapi kalau mengajak anak muda sekarang nih Pak, untuk ikut juga jatuh cinta nih Pak. Nah, saya pernah punya pengalaman. Jadi gini, waktu saya menjadi kepala Balai Konservasi DKI, itu kan punya 2 cagar alam. Jakarta masih punya 2 cagar alam, itu namanya Pulau Rambut dan Pulau Untung Jawa. Nah, saya berpikir, kalau kita kan di SMA itu ada pelajaran biologi. Saya berpikir daripada belajar di buku, mbok ya prakteklah di langsung lab sana. di sana. Terus saya kumpulin guru-guru biologi sak Jakarta dan kepala SMA. Saya undanglah, saya menggunakan tangannya Kanwil Pariwisata. Waktu itu Pak Yov Ave datang sebagai dirjen. Artinya ya kemasannya wisata, tapi sebetulnya adalah mendidik, kita punya lab alam yang bisa dipakai. Nah, setelah itu kita ingin guru biologi itu di dalam pelajaran biologi itu mengajak murid-muridnya ke Pulau Rambut. Kita punya bumi perkemahan di satu pulau di sebelahnya namanya Untung Jawa. Di situ bisa belajar langsung. Belajar ya, tapi ya namanya ke pulau Mbak ya, ternyata harus naik kapal. Kalau kepingin murah kan juga harus dari Muara Karang dan sebagainya. Itu hanya berlangsung 1 atau setelah saya meninggalkan Jakarta, saya nggak tahu itu dirawat apa tidak. Tapi itu satu upaya untuk menanamkan cinta alam, cinta lingkungan, cinta hutan. Dengan persoalan yang ada nih Pak saat ini, apakah kita perlu ada land reform nggak sih Pak untuk memulihkan hutan yang saat ini? Kita kan punya soft land reform yang perhutanan sosial. Mari kita jujur untuk membangun baseline baru. Kita evaluasi tetap. Evaluasi perhutanan sosial itu nggak jauh. Nggak usah pakai proyek-proyekan 1 bulan, 1 tahun cukup. Nah, dari situ kita lanjutkan aja perhutanan sosial. Tapi dengan semangat gotong royong, bukan semangat diametral. Sekaligus ini rehabilitasi membuat hutan kita produktif. 1. Kemudian perhutani itu harus ditata. Dia tuh jelas, dia tuh memang hanya mau mencetak duit atau merawat mesin pencetak duit. Harusnya dulu kan perhutani itu perum. Tapi kalau di dalam undang-undang BUMN itu mandatnya masih menghasilkan barang dan jasa. Nah, harusnya ada mandat baru untuk perhutani. Adalah mandat untuk menciptakan lapangan kerja, untuk sosial, untuk menjaga lingkungan. Itu harus dibikin khusus perhutani. Nah, ini yang ya tergantung, saya akan bersurat ke Menteri BUMN juga soal ini untuk mengingatkan dengan seperti ini. Karena perhutani menurut saya gini, dibandingkan BUMN lain ada positif. Dia tidak pernah mendapat tambahan penyertaan modal loh. Dibandingkan dengan PTP, bangkrut sidit, jori modal, Garuda, bangkrut sidit, kasih perhutani kalau tidak. ini nggak pernah. Ya, tapi karena perhutani itu semangatnya BUMN harus mencari untung, makanya direksi hanya berpikir 5 tahun masa dia menjabat. 1, jadi perhutanan sosial, kemudian perhutani itu ditata ulang, bukan hanya kawasannya, lembaganya. Yang kedua, mari kehutanan dan PU duduk bersama untuk menyelamatkan das. Duduk bersama. Ya kalau memang perlu mau disatukan, balai dasnya juga nggak apa-apa. Tapi minimal, kok saya yakin ya kalau mau duduk bersama, karena gini yang satu tuh jomplang. Misalnya satu balai besar wilayah sungai 1,8 triliun itu dengan satu direktorat jenderal das saja lebih besar satu balai wilayah sungai dibandingkan balai das yang hanya 35 miliar tadi. Tapi karena mikirnya hanya penanaman, dianggapnya udah cukup. Padahal penanaman itu hanya bagian kecil dari pemulihan das gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mencari jalan keluar Pulau Jawa,
ya tidak bisa instan dan tidak so simple ya, tapi kita harus membuat suatu, maka nanti gerakannya itu harus orkestrasi. Ya, persoalannya ya kembali mesti kepada pemerintah kan, yang bisa menginisiasi orkestrasi kan harus pemerintah. Nah, mestinya untuk tahap awal ini sudah harus orang nomor satu yang tahu, sehingga nanti karena ini kementerian yang terkait kan Menteri Kehutanan, Menteri PU ya terutama. Kemudian soal tata ruang. Nah ya, tata ruang ini menjadi penting ya, karena undang-undang tata ruang termasuk yang pasal 30% itu kan ada di undang-undang tata ruang juga. Itu dihapus juga. Ya. Ini memang menarik ya, penghapusan 30% ini memang kalau menurut saya masih berniat untuk menelusuri lebih dalam apakah ada hidden agenda atau apa ya. Ini ya tantangan intelektual kan seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa nunggu itu. Kalau nunggu itu ya keburu berpacu dalam melodinya kita sudah kalah. Kita harus tetap ada langkah. Langkah saya bikin shock terapi, yaitu adalah kalau memang perhutanan sosial yang kemarin ternyata berekses deforestasi, hentikan dulu. Kalau kita ngomong reformasi agraria nasional, wong yang kemarin aja babak belur, hancur gitu loh. Nah, itu harus ada tata waktu. Kalau kabinet presiden 5 tahun, tahun pertama itu baseline-nya kokohkan dulu. Mulai tahun 2 baru kerja. Jadi jangan melewatkan 1 tahun. Cuman saya khawatir ya gini, sekarang kan kabinet kementerian baru ya. Mudah-mudahan waktunya tidak habis untuk menata organisasi ini. ketika memberikan barang dan jasa, berarti kan dikelola ya. Sejauh mana sih Pak hutan ini boleh dikelola? Gini ya, karena di BUMN, dia kan perlu juga menghasilkan duit. Perhutani itu sumbernya yang utama itu 2. Kayu, jati terutama. Kedua adalah getah. Getah itu menjadi gondorgem terpenting dan produk-produk derivat. Ini sebetulnya kalau diurut derivatnya ini masih banyak lagi ya. Saya detailnya memang harus ada diskusi khusus soal ini. Nah, dari sini saja ini sebetulnya perhutani mestinya, makanya dulu perhutani awalnya simpel kan, dia tuh boleh mengambil untung tapi dia diserai juga ngurus hutan lindung. Kan harusnya. Gitu. Waktu itu gitu. Waktu itu ya? Iya, sampai PP 72 kayak gitu. Artinya kamu tak kayak kue enak ya, yang bisa mbok nikmati, kamu harus ngurus karyawanmu, harus ngurus masyarakat sekitarmu, tapi kamu harus juga ngurus hutan-hutan yang tidak punya fungsi ekonomi, kan seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi, makanya saya katakan perhutani itu harus ditata menjadi BUMN khusus kan seperti itu, gitu loh. Pak, kalau kawasan strategis nasional, ini sama dengan merusak aliran das ini enggak? Sama dengan merusak nggak Pak? Atau ya, yang saya katakan kasus Gunung Slamet ini. Ini kan PSN juga. Ini. Kok saya nggak tahu perencanaannya seperti apa, kok akhirnya katanya untuk geotermal. Saya terus terang ini saya memang perlu observasi langsung lapangan, tapi bahwa saya lihat fotonya hutan-hutan masih bagus itu. Ya pasti itu kan merusak dong. Tapi memang kadang-kadang seperti pembangunan jalan itu kan. Itu kan juga tidak bisa dihindarkan kan. Makanya mari kita lihat hutan itu secara mikro dengan adanya pembangunan macam-macam itu. Nah, sebetulnya di tata ruang ini itu harusnya menjadi filter, menjadi rambu. Tata ruang inilah yang akan mengatakan, oh ini nanti akan dibikin seperti ini. Kalau dampaknya lingkungannya kira-kira lebih banyak mudaratnya, mestinya ada peninjauan kan seperti itu. Cuman sekarang kalau serba instan dengan ini kan repot juga kan gitu loh. Ini serba cepat karena semua ingin popularitas gimana. Nah, kalau hutan Jawa ini mirip nggak sih Pak kondisinya dengan hutan yang ada di Sumatera? Karena kan tadi sama-sama merah ya Pak ya, tadi Bapak bilang. Sumatera kali oranye ya. Oranye ya, bukan merah lagi ya? Merah, bukan, oranye tuh masih belum merah. Belum merah. Menurut saya kalau Sumatera itu ditangani sekarang mestinya masih lebih cepat, lebih Cuman baik. begini, di Sumatera kan tidak ada institusi yang menangani di sana. Siapa? Di Jawa masih ada perhutani. Jadi lebih, ada. lebih mudah. Harusnya di Sumatera ini, apakah mau diserahkan ke gubernur? Apa ke bupati? Apa ada lembaga khusus yang mungkin tidak bisa sendiri, tetap dengan gubernur. Tapi ada lembaga khusus yang memantau untuk Sumatera itu, yang mengevaluasi terus-menerus. Balai Dasar di Sumatera itu ada di Lampung, ada di Riau, ada di Sumatera, ada di Jambi. Lah, apakah sekian 6 atau 7 BPDAS ini bisa diorkestrasikan? Nah, kadang-kadang di tata kelola itu kan persoalan tata birokrasi semacam ini kan tidak pernah dianggap kan. Karena pikirnya
Ya orang sibuk tiap hari rapat. Kalau aku lihat ketemu orang itu susah ya. Nah, Sumatera ini sebagian sudah dieksploitasi. Sudah sebagian. Nah kan tinggal 27%. Ya sekarang yang tersisa itu karena topografinya curam aja nggak bisa dieksploitasi. Nah, misalnya di Bengkulu, Sumatera Barat. Saya itu dulu gini ya, saya itu waktu kerja di Direktorat PPA, tugas saya adalah mencari area. Saya melihat di Sumatera. Tahun 80 itu yang terjadi adalah perang intern kehutanan antara kawasan konservasi berebutan dengan HPH. Sekarang kan sudah nggak dengan HPH, dengan sawit, ya kan. Sekarang dengan sawit, dengan apa itu namanya tambang dan sebagainya. Nah, tapi Sumatera itu menurut saya karena tinggal 20 dan Sumatera itu menurut saya ini kan agak mirip Jawa ya. Itu kan di Bukit Barisan kan melintang di pantai barat Sumatera. Terus di timurnya itu apa itu namanya Lande ya, daerah Pasang Surut dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini ada yang melakukan kaji. Yang penting gini, bicara hutan itu harus bicara skop per pulau, jangan bicara Indonesia. Gitu. Mari kita lihat kepulauan. Nah nanti kita lihat kasus Papua, itu penangannya beda lagi. Beda lagi ya? Ya Papua itu ya sekarang lagi geger soal apa namanya food estate gitu ya. Itu harusnya kita bicara soal Papua gitu. Nanti Kalimantan beda lagi, Sulawesi beda lagi. Beda. Satu-satunya negara kepulauan dengan ekosistem yang kita kan terbagi garis Wallacea ya, timur dan barat. Itu hanya Indonesia. Kenapa kita apalagi kalau kita ngomong ideologis ini tumpah darah. Wah, sebetulnya hutan Indonesia itu waduh itu bisa mengangkat kalau kita ingin pidato Pak Prabowo negara kita ingin jangan bicara lepas dari income middle income trap aja, tapi kita bicara soal lingkungan itu Indonesia ini benar-benar punya potensi untuk bicara di forum dunia. Tapi kalau cara menyelamatkan Sumatera sendiri nih Pak, apakah bisa dilakukan hal yang sama seperti di Pulau Jawa atau pendekatannya justru berbeda? Ada kasus Lampung yang bagus. Ini kreativitas orang kepala balai. Jadi dia begini, kalau dulu kan orang tuh masih orang hutan ya kalau direhabilitasi harus tanaman hutan. Dia justru menggunakan agroforestry. Agroforestry adalah? Jadi dengan hortikultur tapi syaratnya berkayu. Jadi masih fungsi hidroorologisnya masih bisa terakomodir. Itu dilakukan di Lampung. Nah ini masih proses. Tapi ya proses seperti ini tidak pernah mendapat reward ya. Jadi hanya orangnya mendapat apa itu namanya lingkungan penghargaan. Tapi bagaimana ini ada suatu statement menteri ini harus diterapkan pada provinsi yang lain. Itu di Lampung. Nah kalau Sumatera sendiri juga harus melihat. Bengkulu tentu beda dengan Jambi dan yang agak parah itu Jambi, Riau, Sumatera Selatan. Ini Jambi, sudah habis ya karena sudah jadi sawit semua. Apakah bisa? Dulu ada idenya Sengkel tahun 78 waktu masih zaman HP itu di tengah HP itu ada sanctuary areas itu adalah di tengah HP ada area yang disisihkan untuk menjadi biodiversity. Nah sebetulnya mungkin nggak di sawit itu misalnya dilakukan hal yang sama. Yang saya lihat tuh di April ya, itu saya pernah terbang dari atas itu ada sebagian hutan alam yang masih disisihkan. Itu menurut saya itu harusnya itu bukan ini aku bukan karena tapi ada fakta seperti itu. Nah, saya nggak tahu HTI yang luas-luas itu kan ada beberapa itu dipetakan. Kemudian sawit itu mungkin nggak dibikin koridor-koridor untuk satwa. Kewajiban kepada mereka gitu. Nah, sekarang kalau sudah terlanjur habis ya dikembalikan kepada hutan alam, tapi itu tidak mudah juga kan seperti bidang apa sih Pak yang paling utama yang harus kita perhatikan supaya mencegah kerusakan ini terus berlanjut gitu Pak? Apakah dari sisi birokrasi, apakah dari tata kelola, birokrasi, tata kelola, value di birokrasi, tapi harus supaya gini, kalau kita mau dapat nilai baik itu kalau dapat nilai 7 kan semangat ya. Kalau birokrasi hanya tata kelola, saya khawatir kehabisan waktu di tata kelola. Harus ada model-model. Ada model-model membangun hutan serba manfaat seperti apa. Sehingga orang semangat, oh ternyata memang bisa. Karena kalau hanya birokrasi tok, hanya ngomong, yaitu nanti sibuknya rapat. Seperti itu. Tapi untuk edukasi ke masyarakatnya sendiri ini sebenarnya sudah tidak sulit ya Pak ya? Sebetulnya masyarakat itu ya gini, mengedukasi masyarakat itu dengan gerakan moral. Syaratnya 4 gerakan moral. 1 itu platform. Tapi platform itu harus dibuktikan dengan model-model hutan. Platform dulu apa? Penyerapan hutan Sumatera. Hutan Jawa apa? Setelah platform kita membangun jejaring. Ya, jejaring itu kan banyak teman-teman aktivis lingkungan. Itu kan
Kalau di Sumatera itu ada Warsi kayak ada apalagi lah yang saya kenal aja ya, yang bukan aku pihak Warsi tapi kebetulan aku pernah bekerja bareng. Kemudian momentumnya ya sekarang. Tapi momentum ini harus diangkat. Kalau enggak kan seperti kata Mbak tadi, orang menganggap masih baik-baik saja, biasa-biasa saja. Nah, ketiga itu tetap perlu leader, Mbak. Tetap harus ada Harus ya. ada leader. Nah, menurut saya dalam situasi emergensi, leadernya harus nomor satu, nggak cukup hanya menteri. Leadernya harus, ya itu saya katakan, saya berharap bahwa Pak Prabowo yang dulu prajurit Sabta Marga mestinya juga, kalau dia ingat bahwa hutan itu tumpah darah, mestinya ya. Harusnya ikutan tergerak ya Pak ya. Pertama, gebrakan dulu dari beliau. Karena presiden bergerak kan menterinya takut. Kemudian tadi ada platform, ada jejaring, kemudian ada Momentum. leader, ada momentum ya. Kalau secara konkretnya nih Pak, untuk tata kelolanya sendiri ini seperti apa sih Pak? Penyederhanaan birokrasi. Itu aja dulu yang paling utama ya? Iya, jadi kita kan pernah punya Kesatuan Pembangunan Hutan. Itu aja sekarang kan itu dengan Undang-Undang Ciptaker kan fungsinya lebih banyak ke administrasi. Jadikan itu pemangku. Nanti saya akan cerita bukan pengelola ya, pemangku hutan. Nah, itu berikan kewenangan. Cuman rela nggak birokrasi merampingkan organisasi di pusat? Rasa-rasanya birokrasi ini sering sekali disebut nih ya Pak ya. Kayaknya bahkan tidak untuk di bidang ini tapi di bidang yang lain juga. Jadi kalau yang paling sering terjadi saat ini, contoh paling utamanya yang sering terjadi kesulitan dengan birokrasi itu apa aja sih Pak? Karena birokrasi terlalu gemuk, birokrasi itu orang yang punya wewenang, pejabat yang otoritas. Kan dia pengen eksis dong. Nah, saya itu mantan birokrasi juga. Kepengen eksis itu akhirnya apa ya? Itulah terjadi syahwat membuat aturan itu menjadi tinggi. Akhirnya membuat aturan itu harusnya kan bagaimana aturan itu dengan dasar skenario ya, menyelesaikan persoalan ke depan. Tapi akhirnya menjadi penyelesaian sesaat. Apalagi kalau dicampuri untuk menyenangkan pimpinan. Oh. Gitu. ABS ya, asal Bapak senang ya. Oh, apalagi kalau pimpinannya juga senang di ABS ya udah kan. Gitu. Kenapa nih Pak? Praktek pemutihan peraturan ini terus terjadi dan sepertinya tuh dibiarkan gitu loh Pak. Ini kan awal mulanya ini kan kebijakan. Kebijakan itu produk politik kan. Nah, sekarang rumusnya dua aja. Kebijakan ini adalah kebijakan pro publik yang untuk bicara manfaat. Itu biasanya dengan paradigma yang teknokratis, atau kebijakan yang membeli perhatian publik untuk popularitas. Kalau eksesnya di mana-mana, itu berarti kebijakannya membeli perhatian publik untuk popularitas. Kalau hanya satu yang salah, ya mungkin itu ada kesalahan. Tapi kalau kok di mana-mana seperti itu, misalnya kok di Gundi terjadi jagungisasi, di Pati ketelanisasi, di dataran tinggi Dieng kenangisasi, di Gunung Slamet penebangan hutan lindung. Ini kalau tanpa paradigma, ya ini bisa menjawab tadi pertanyaan ini membeli perhatian publik atau pro publik. Itu aja dua hal itu aja. Atau punya agenda tertentu. Ah, itu perlu penelusuran agenda lebih tersembunyi dalam. Ya. Membeli perhatian publik juga agenda loh. Kan terkenal kan itu. Wah sebetulnya kalau dulu penguasa tertinggi itu kalau SK kan datang sendiri, bagi-bagi sendiri. Aku punya itu foto-fotonya seperti itu. Ya itu sebetulnya sah-sah juga ya, tapi begitu ini terus sekarang mangkrak. Persoalan itu sekarang PHPS itu mangkrak gitu, mandek gitu loh. Kalau itu jalan bagus, berarti dia bener gitu loh dulu. Tapi ketika Bapak di birokrasi nih Pak, Bapak sendiri apakah akhirnya melakukan perubahan birokrasi itu jadi mempermudah? Saya ini bukan sombong ya, tapi pengalaman. Saya waktu direktur perhutanan sosial, ceritanya gini. Karena saya direktur kan saya yang di front row ya, di ujung tanduk menghadapi masyarakat. Waktu itu menterinya Pak Zulkifli. Itu 2 tahun pertama saya jadi direktur itu izin-izin lancar. Itu mulai tahun 2013-an. Itu izin berhenti, padahal saya sudah cukupi semua. Bingung juga kan, saya kan desak menteri kan nggak mungkin. Mandek di menteri. Ya, dirjen nggak berani. Nah, suatu saat ada pertemuan aktivis dan masyarakat di Semarang. Itu Asosiasi Kewirausahaan Masyarakat. Saya ditodong. Dimaki-maki ya pokoknya ya, saya kan orang departemen, saya yang terima. Saya bingung juga ya, kalau aku nyalakan menteri, aku anak buah menteri. Akhirnya apa, Mbak? Saya bikin statement di situ, itu masih ingat itu Oktober. Kalau sampai akhir tahun 2012 tidak keluar izinnya, itu cuma izin penjarangan, itu saya akan mengundurkan diri sebagai direktur perhutanan sosial. Cek lakep, orang udah nggak berani nekan saya lagi. Tapi di Manggala jadi heboh.
kamu kok bikin statement gitu, emang berani mundur ya? Berani. Aku kan nggak nyalain menteri, aku anak buahnya menteri, masa di depan publik nyalain menteri. Ya udah, aku jadi korban aja sebagai tanggung jawab risiko. Yang terjadi apa, Mbak? Di akhir Oktober tanggal 9 menteri taken. Akhirnya Ya dijalani dia, ya, Pak? karena gini, aku tahu, aku cuma dengar kusuk-kusuk, kalau dia mundur dia jadi pahlawan loh. Aku yang kalah kan. Secara moral kan aku jadi pahlawan. Padahal aku bukan karena apa namanya itu ya, tidak ini ya. Jadi akhirnya mundur. Tapi ya namanya menteri politik di sana pidatonya lucu. Dia kan wakil bupatinya dari PAN. Kata, Pak Bupati, kalian harus terima kasih kepada Pak Bupati itu, Pak Wakil Bupati. Dia tiap hari nelpon saya sehingga aku datang ke sini. Pak Menteri datang ke lokasi langsung. Itu wakil bupati ini itu lirik aku sampai malu gitu kan. Dia tahu kan itu. Terakhir dia hanya minta maaf ya Mas, aku yang disebut. Oh nggak apa-apa, saya yang penting izin keluar udah cukup. Ini jadi, tapi itu kan aku tidak nyuruh birokrat harus seperti saya. Itu kan aku waktu itu udah usia 57, aku mikir, kalau berhenti aku kerja di tempat lain lah, mikirnya gitu aja. Nah, Kalau pembelajarannya sendiri nih Pak, apa yang kita bisa peroleh nih dari hutan Jawa ini Pak? ya kita memang harus berpikir positif ya. Jadi pertama ya tadi, ini kesempatan, ini kan kita di persimpangan jalan ya. Kita harus mau mengaku di persimpangan jalan supaya kita tidak Itu dari pinggir jurang nih supaya ya, nggak tidak kecemplung. lintang ngemukus dini hari seperti ceritanya Dukuh Paro, punah karena kebodohan. Setahun ini kita benar-benar konsolidasi banget. Lihat tapi jujur. Nah, di sini ini juga ada persoalan. Kalau ini dikaburkan, apa kok dikemas dengan eufemisme, dengan apa? Kita kehilangan waktu. Ya, tapi sekali lagi mari kita ada model supaya orang percaya. Nah, menurut saya model forest yang bisa diterapkan itu IPHPS yang ada yang berhenti itu. Ya mari itu kita apa? Jalankan kembali. Jalan tapi dengan skema yang benar dong. Semangatnya gotong royong, tekniknya dengan agroforestry, terus kemudian luka-luka konflik itu disembuhkan ya. Sebetulnya gampang kok kalau sekali menteri turun ke Dieng, kita nggak boleh tengkar lagi, kita sama-sama anak bangsa, yuk kita bersatu, kita dandani bareng-bareng. Kalau yang sudah kadung kentang kita bikin tempat-tempat tertentu diselingi hutan dalam secara mosaik, itu kan nggak susah kan. Yang biaya ya ada gitu. Tapi kalau diserahkan ke BPDAS, nanti dia hanya bagi bibit ke sana. Ditanamnya seperti apa, di mana, itu nggak ada yang kontrol kan gitu. Pak, pesen dong Pak buat pemangku birokrasi mungkin. Kasih pesen Oke. buat pemangku birokrasi nih, khusus buat pemangku birokrasi nih Pak. Ya, kepada birokrasi sebetulnya Anda menjadi birokrasi itu kan memanfaatkan, mendapatkan gaji. Sekarang dengan fasilitas yang lebih baik ya, dengan ada tunkin dan sebagainya, itu semua berasal dari pajak rakyat. Ingat bahwa hutan ya dimulai dari Jawa itu namanya jasa dan barang jasa itu adalah lingkungan, itu juga jasa. Itu intangible. Kehidupan biodiversity seperti macan kumbang, macan tutul di Petung Riono, terus ada ayam hutan di mana di daerah Blora, itu juga harus dilihat. Jadi mari sebagai birokrasi investasilah Anda untuk kehormatan sejati seorang rimbawan. Kehormatan sejati seorang rimbawan itu bukan terletak pada eselon. Ya. Eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon setengah, atau apa. Termasuk kepada menteri. Pak Menteri itu kan diangkat oleh sebagai pembantu presiden. Presiden dipilih rakyat kan dengan mandat. Kalau ingin punya karya, punya yang ini bisa mendapatkan kehormatan sejati, inilah saatnya mumpung kondisi hutan masih di persimpangan jalan. Kalau sudah rusak, nanti Anda akan dihujat oleh generasi Berikutnya. yang berikutnya. Ini harus hati-hati. Terakhir pesan buat para anak muda nih Pak, untuk mendapatkan masa depan supaya hutan di Pulau Jawa ini ada lagi. Bagi anak muda yang masih SMA ya, cobalah gali pengetahuan hutan itu dari ilmu biologi ya. Kemudian SMP bisa kepada yang saya ingin kepada guru-gurunya juga. Guru yang pernah saya lakukan di Jakarta, guru-guru biologi ini harus punya pembekalan yang kuat untuk mengajar kecintaan kepada lingkungan pada anak muridnya. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa pencinta alam, Anda tidak sia-sia. Jadi jadilah Satria Hutan Indonesia yang pernah dilakukan di UI, yang pernah ke Bengkulu dan sebagainya. Nah, kemudian ini memang harus ada blow up di media sosial juga ya. Bagaimana ini jejaring ya, tadi yang saya katakan,
marilah kita anak muda itu menjadi bagian jejaring dari gerakan penyelamatan hutan Indonesia secara lebih spesifik, mulai dari hutan Jawa, hutan Sumatera, dan hutan yang lain lagi seperti itu. Itu dia, cintai hutanmu, salam lestari. Jangan korbankan hutan untuk kepentingan sesaat, untuk masa depan. Karena pemilik hutan adalah Anda, anak-anak muda, sebagai pemilik hutan, sebagai pewaris masa depan. Yang sekarang penentu kebijakan itu nanti 20-30 tahun lagi belum tentu masih ada. Jadi kalau Anda ini tidak menuntut hakmu atau tidak berani berperan, Anda yang dirugikan ya. Kalau yang sekarang ini, yang usia 60, begitu seperti saya, udah menjelang 70, birokrat sekarang rata-rata juga 50 ke atas yang pengambil keputusan tertentu, ini Anda harus tahu bahwa mereka-mereka itu punya masa bakti yang terbatas. Dan biasanya di birokrasi, begitu purna merasa tugasnya sudah selesai. Seperti itu. Ini tabiat birokrasi yang gitu. Dan seperti ini, mudah-mudahan anak muda ini yang punya masa depan yang lebih panjang, yang akan memegang tongkat stake untuk perjuangan penyelamatan hutan masa depan. Kalau pengen punya masa depan dengan hutan yang lebih baik, ayo kita mulai jaga hutan kita, lindungi bumi kita. Dan kamu baru aja menonton podcast Bincang Hutan Tropis bersama TFCA Sumatera dan juga Yayasan Kehati. Saya Arza Ruby dan juga Bapak akan pamit.